400 prajurit TNI dikirim ke Nduga, Pangdam, bukan untuk perang lawan KKB. Melansir dari republika.co.id, Panglima Kodam ke-17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, menegaskan pengiriman 400 personel dari Batalion Yonif RK 751 VJS ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, bukan untuk berperang melainkan menggantikan Satgas Yonif Rider 321 GT Kostrad yang telah selesai masa tugasnya. Prajurit yang dikirim bukan untuk menyerang kelompok kriminal bersenjata atau KKB, namun untuk membantu pemerintah daerah dalam memulangkan masyarakat pengungsi dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, kata Pangdam di Jayapura. Menurut dia, 400 personel itu nantinya menempati pos-pos mulai dari distrik Mbua, Dal, Yik, Yalmugi, dan Mapenduma di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kepada prajurit yang akan menempati pos untuk selalu membantu masyarakat setempat agar memiliki masa depan lebih baik dan bisa terlayani dengan baik, ujarnya. Pangdam menegaskan kehadiran prajurit TNI untuk membantu pembangunan di Kabupaten Nduga yang kini terhambat bisa kembali berjalan, bukan untuk menyerang hingga menumpaskan darah KKB. Namun jika prajurit diserang, maka harus memberikan perlawanan penuh yang dimiliki. Tidak boleh ragu-ragu, sebab saya tidak mau ada prajurit yang menjadi korban, katanya. Menurut Izak, kedaulatan di Papua diakui dan dihormati semua negara, dan Indonesia berdaulat sehingga daerah ini harus dipertahankan, sebab merupakan wilayah Indonesia. Kami sudah bertemu pengungsi dan mereka ingin kembali, karena sejak kejadian Istaka Karya, masyarakat takut untuk menjadi korban kalau tidak ada TNI, ujar Pangdam. Dia menambahkan pihaknya menempatkan pos-pos untuk mengamankan pembangunan jalan agar memberikan solusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya Panglima Kodam ke-17 Cendrawasih, Maijen TNI Izak Pangemanan, memimpin upacara pelepasan dan pemeriksaan kesiapan operasi Satuan Yonif RK 751 VJS di lapangan Mayonif RK 751 VJS Sentani, Kabupaten Jayapura. Bekas anggota TNI tembak prajurit TNI Polri, untungnya tak ada korban jiwa. Melansir dari poskupang.com, salah satu bekas anggota TNI yang membelot ke KKB Papua menembak prajurit TNI Polri yang hendak meringkus oknum pelaku pembunuhan warga sipil di daerah bergolak itu. Tak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan tersebut, namun dilaporkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika prajurit TNI Polri sedang mengejar pria yang teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan warga sipil. Kendati ada upaya kelompok kriminal bersenjata untuk menghalang-halangi penangkapan para pelaku, namun prajurit TNI Polri itu berhasil meringkus dua pria yang diketahui berinisial MK dan TK. Pelaku pembunuhan yang selama ini menjadi buronan prajurit TNI Polri tersebut ditangkap tim gabungan yang terhimpun dalam Satgas OPS Damai Karten. Dari sejumlah warga sipil yang telah dihabisi oleh kelompok separatis teroris itu, satu di antaranya adalah pendeta. Para korban itu dihabisi. Informasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa penangkapan dua anggota KKB Papua setelah terjadi kontak tembak dengan Satgas OPS Damai Karten. Saat itu tim gabungan yang sedang melakukan patroli tiba-tiba mendapat serangan dari KKB Papua. Salah satu oknum yang terlibat dalam penyerangan tersebut adalah bekas prajurit TNI yang berkhianat pada NKRI, namanya Yotam Bugyangge. Meski demikian, namun tim berhasil menangkap dua anggota KKB berinisial MK dan TK. Atas kejadian itu, Kepala Satgas OPS Damai Karten, Kombes Faizal Ramadhani, angkat bicara. Ia bahkan memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut. Oknum yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Tim berhasil mengamankan dua orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogolait dari dua orang tersebut. Satu orang merupakan pelaku kejadian di Nogolait tanggal 16 Juli 2022. Sebelumnya, harian ini memberitakan kontak tembak sempat mewarnai kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam insiden yang terjadi 2 hari tersebut, tersebar kabar bahwa KKB Papua saat itu dipimpin oleh Egyanus Kogoya dan Yotam Bugyangge. Saat itu, mereka menyerang petugas keamanan yang tengah melakukan patroli di wilayah setempat. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen menyebutkan bahwa kontak tembak itu membuat warga di kampung Nogolait sangat ketakutan. Saat itu warga terpaksa dievakuasi dan diamankan ke distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Hal ini dilansir poskupang.com dari tribun papua.com. Ada 156 warga Nogolait mengamankan diri ke Kenyam. Saat itu mereka ditampung sementara di gereja Siloam, ujarnya. Rio Alexander Panelewen menyebutkan bahwa KKB Papua meminta uang kepada warga dengan cara memaksa. Saat itu mereka menodongkan senjata bahkan langsung memasuki pemukiman warga. Menghadapi kejadian itu, warga pun meminta aparat keamanan agar mengevakuasi mereka ke dalam kota Kenyam, sehingga mereka tidak menjadi korban kekejaman KKB Papua. Mereka KKB sempat masuk ke toko terus todong senjata untuk minta uang, kata Rio. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Satgas OPS Damai Karten baru-baru ini berhasil menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Kepulauan Yapen. Tim yang tergabung dalam Satgas OPS Damai Karten itu melakukan penggerebekan tempat persembunyian KKB di Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwu. PLH Wakapolres Damai Karten Joko Sulistyo mengatakan penggerebekan markas KKB di Kampung Ambai Diru adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB Papua. Usai penggerebekan, tim TNI Polri menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api hingga bendera bintang kejora. Tepatnya yakni satu buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol, satu buah pistol korek api merek P, satu buah rompi warna loreng, bendera bintang kejora berukuran 25 cm x 15 cm, dan lainnya. Jadi penggerebekan markas KKB kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya, tutur Kombes Pol Joko Sulistyo. Kini barang bukti itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Yapen. Kombes Pol Joko Sulistyo menyebut operasi ini dilakukan lantaran KKB Papua telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat eskavator dan mengibarkan bendera bintang kejora di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pihaknya juga menyampaikan dalam penggerebekan tak ada warga yang diamankan. Sementara terkait situasi di Kepulauan Yapen disebut aman terkendali seusai penggerebekan. Pasca penggerebekan, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum aman dan kondusif, terangnya. Hingga saat ini personel gabungan Satgas OPS Damai Karten dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKB yang bisa berdampak kepada aktivitas masyarakat. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.